Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita sebagai orang percaya berada di dalam masa penantian akan pengharapan kita tentang hari Tuhan, menjadi tantangan dalam hidup kita untuk tetap memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tema ibadah minggu yang lalu, supaya kita waspada dan bertahan, menjadi nilai yang penting untuk kita bersama-sama hayati dan gumuli ketika kita berhadapan dengan masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan itu yang kemudian membuat kita perlu mengambil sikap yang baik, dan dengan demikian kita bisa menjadi umat Tuhan yang terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Dua nilai yang sudah ditekankan bahwa kita perlu waspada terhadap berbagai kemungkinan pengajaran yang bisa menyesatkan di dalam kehidupan kita, akan terus menjadi bagian dari proses kita untuk semakin mengasihi Tuhan, mengenali kasih karunia Tuhan yang sejati, membuat kita akan terus terarah kepada Tuhan. Di sisi lain kita perlu terus menjaga stamina kita, karena pertandingan kita adalah pertandingan jarak jauh yang kita bahkan belum tahu garis finishnya sampai di mana. Berarti seperti lari maraton dengan mempertahankan stamina sedemikian rupa supaya kita bisa sampai kesudahannya. Dan oleh karena itu bertahan menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh kehidupan. Nah, saudara-saudara, di dalam bacaan leksionari pada bacaan kita, teks yang kita baca kemarin dari Lukas pasal 21 itu disandingkan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika di dalam 2 Tesalonika 3. Dan saya hendak mengajak poin penting dari bagian ini dengan membaca 2 Tesalonika 3 ayat 11 hingga 13. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Realita bahwa ada orang yang meramalkan hari Tuhan akan datang dan kemudian seolah mendapatkan kepastian akan hari itu, terkadang membuat orang kemudian mengabaikan hal-hal penting dalam kehidupan. Jemaat Tesalonika ada yang kemudian menolak untuk melakukan pekerjaannya karena mereka ingin menyambut kedatangan Tuhan. Dan bukankah itu juga yang pernah terjadi pada orang-orang yang pernah menghitung tentang kedatangan Tuhan, dan mereka berkumpul di suatu tempat melakukan ibadah seolah-olah Tuhan akan mereka sambut dengan peribadahan. Rasul Paulus justru menegur orang-orang ini karena masa penantian yang masih akan terus berlangsung itu penting untuk dihidupi dengan keseharian yang baik, bahwa pekerjaan yang dimiliki dilakukan dengan sepenuh hati, dan kemudian tetap menikmati hasil pekerjaan itu menjadi bagian penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dan justru ketika kita waspada dan kemudian bertahan, maka kita tetap perlu melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Rasul Paulus kemudian menekankan supaya mereka terus-menerus melakukan kebaikan. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, begitu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Oleh karena itu menjadi bagian kita di dalam masa penantian ini, di dalam kita bertahan. Bagian terbaik yang kita lakukan adalah ketika kita bersedia terus berbuat baik sepanjang kehidupan kita. Karena dengan itu, maka kita akan semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya itu menjadi moda bertahan yang sungguh-sungguh membawa kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.